Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gideon Versi Silitonga dengan NIM 5233530005. Nah, adapun video yang saya buat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Project Elektronika Daya yang bertugaskan yaitu membuat project dalam bentuk simulasi dalam aplikasi multisim dan dibuat dalam bentuk video. Nah, di sini yaitu ada gambar dari rangkaian modul pertama yaitu yang dimana modul pertama penyiaran setengah gelombang satu fasa. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada modul 4 yang dimana modul 4 ini konverter setengah gelombang satu fasa dengan beban RL. Nah, di sini komponen yang dipakai yaitu V1 yang sudah dialirkan dari PLN memiliki nilai sebesar 220 VRMS dengan frekuensinya 60 Hz dan ada grounding dengan nilai 0. Baiklah, dari V1 ini dialirkan ke T1 yaitu trafo step down. Nah, dengan rasio lilitannya itu 10:2. Nah, fungsinya trafo step down ini yaitu untuk menurunkan tegangan ke level yang lebih aman untuk disimulasikan pada aplikasi multisim pada rangkaian. Baiklah, di sini setelah trafo step down, setelah V1 mengalirkan ke trafo step down, maka dialirkan lagi ke dioda yaitu dengan tipe D3 2N1595. Nah, di mana penyiaran setengah gelombangnya ini yaitu menghasilkan arus tegangan input bernilai positif yaitu sehingga hanya separuh siklus yang diteruskan ke beban, yaitu yang dimana bebannya itu L1 dengan nilai 100 mH, yang dimana setelah dioda tegangan beban RL ini yaitu arus PLN masuk ke dalam trafo yang dimana di sini yaitu P1 dengan nilai 220 VRMS dan 60 Hz. Di sini yaitu ada grounding yaitu 0. Nah, yang dimana V1 ini yaitu sumber tegangan AC dengan RMS 220 volt dan frekuensi 60 Hz. Nah, fungsinya itu untuk memberikan daya kerangkaian, fungsi V1 ini. Lalu di sini yaitu ada T1 yang dimana T1 ini yaitu trafo step down yang 10:2 yaitu perbandingan lilitannya. Nah, di sini fungsinya trafo step down itu yaitu untuk menurunkan tegangan AC dari 220 volt RMS menjadi sekitar 220 volt kali 2/10 yaitu 44 VRMS. Nah, lalu masuklah ke dioda yang dimana lalu dialirkan ke dioda 1 yang dimana dioda 1 ini dengan tipe 1N4002. Nah, dioda ini digunakan sebagai penyiar gelombang setengah. Tidak hanya itu saja, fungsinya dioda ini itu menghantarkan arus selama siklus positif dari tegangan AC dan memblokir arus
selama siklus negatif. Nah, lalu dari dioda maka dialirkan yaitu ke beban, yang dimana beban ini yaitu nilainya sebesar 100 ohm. Nah, fungsinya si R1 ini yaitu digunakan sebagai beban rangkaian tadi ya, R1 yaitu sebagai beban rangkaian. Nah, tegangannya itu, tegangan keluarannya yang sudah diarahkan akan jatuh pada resistor ini. Ini dia akan jatuh. Oke. Lalu ke trafo lagi, kembali ke trafo lagi. Nah, di sini yaitu ada sebelum dialirkannya ke dioda, di sini ada multimeter satu yaitu berbentuk A1. Fungsinya itu, fungsi A1 ini untuk mengukur tegangan atau arus pada titik-titik tertentu di rangkaian. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur tegangan sebelum dan sesudah pada trafo. Nah, XM ataupun XMM2 ini yaitu multimeter kedua yaitu A2. Nah, fungsinya itu untuk mengukur tegangan output dari rangkaian penyearah. Begitu juga di sebaliknya pada V1 yaitu multimeter 3 dipasang untuk mengukur tegangan atau arus pada titik tertentu pada rangkaian. Di sini yaitu ada V2 V2. Nah, V2 juga sama dengan halnya multimeter 2 yaitu A2 untuk mengukur tegangan output dari rangkaian penyearah. Nah, lalu di sini yaitu setelah dialirkan ke beban, maka di sini channel yang digunakan pada osiloskop yaitu ada dua. Yang channel pertama yaitu sebelum dan channel kedua yaitu sesudah dari rangkaian penyearah. Nah, di sini maka kita runkan. Kita matikan terlebih dahulu untuk osiloskopnya. Lalu kita auto set, yang dimana auto set ini yaitu berfungsi untuk memperjelas rangkaian gelombang. Lalu di sini kita runkan yaitu pada osiloskop, yang dimana osiloskop ini menampilkan yaitu gelombang sinusoidal, dan di sini yaitu gelombang yang dibawa dari penyerahan dari gelombang yang di atas, yang dimana berbentuk menjadi setengah gelombang. Baiklah, kesimpulan dari rangkaian penyarah setengah gelombang ini yaitu dimana tujuannya untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yaitu arus searah meskipun bentuknya masih berupa gelombang setengah. Nah, pada trafo ini digunakan untuk menurunkan tegangan AC ke level yang aman, sementara pada dioda 1 yang dengan tipe 1N 4002 yaitu untuk menurunkan tegangan AC sebagai beban untuk mengkonsumsi daya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada modul pertama yaitu penyarah setengah gelombang satu fasa. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya lanjut pada modul 2 yaitu penyarah gelombang penuh satu fasa. Nah, pada modul 2 ini yaitu terdapat komponen, yang dimana komponen yaitu trafo V1,
yang sudah dialirkan dari PLN. Nah, trafo V1 ini memiliki nilai VRMS-nya sebesar 220 dan frekuensinya yaitu sebesar 60 Hz dan memiliki grounding yaitu 0. Nah, V1 ini yaitu sebagai tegangan AC, yang dimana tegangan AC ini dari sumber dan diberikan kepada trafo step down yaitu T1. Nah, fungsinya si tegangan 220 volt ini yaitu untuk mengurangi menjadi tegangan lebih rendah. Nah, T1 ini yaitu trafo step down yang dimana tegangan AC-nya ini turunkan menjadi 44 VRMS melalui trafo step down dengan rasio lilitannya itu 10:2. Nah, di sini yaitu dialirkan ke dioda yang dimana dioda ini yaitu yang dipakai dioda bridge dengan tipe 1B4B42. Nah, dioda bridge ini yaitu terdiri dari empat kaki yang membentuk jembatan penyearah. Nah, fungsinya si dioda bridge ini yaitu untuk mengarahkan gelombang AC menjadi DC penuh. Nah, lalu setelah dari dioda ini dialirkan ke beban yaitu R1 yang memiliki nilai bebannya yaitu 100 ohm. Nah, di mana resistor ini yaitu sebagai beban rangkaian dan tegangan DC pada beban ini sudah disearahkan dan akan jatuh pada bagian resistor ini. Nah, di sini yaitu pada trafo step down tadi dialirkan ke V1 yaitu pada multimeter 1. Nah, multimeter 1 ini atau V1 ini digunakan untuk mengukur tegangan pada titik-titik tertentu pada rangkaian. Ini dia titik-titik tertentu pada rangkaian tersebut. Seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Oke. Nah, lalu untuk multimeter ke 2 ataupun V2 yaitu fungsinya sama seperti multimeter 1 tadi, yaitu bukan menggunakan untuk mengukur tegangan di sisi primer dan sekunder trafo. Nah, lalu ada multimeter ketiga. Baik, lalu di sini ada multimeter ketiga yaitu XMM3, digunakan untuk mengukur tegangan setelah penyarah pada beban. Sama seperti multimeter ketiga yaitu multimeter keempat ini yaitu digunakan untuk mengukur tegangan setelah penyarah dan pada beban. Nah, lalu setelah itu di sini ada komponen yang digunakan yaitu osiloskop, yang dimana osiloskop ini menampilkan bentuk gelombang tegangan pada titik-titik tertentu, dan osiloskop ini yaitu bisa kita lihat gelombang AC diubah menjadi DC penuh. Nah, di sini ada channel yang digunakan yaitu 2 pada osiloskop, yang sebelum pada aliran penyarah, terus di sini itu channel kedua sesudah aliran yang sudah disearahkan. Lalu kita coba untuk merankan pada titik pada rangkaian ini. Oke, kita akan merankan. Nah, di sini multimeter 1 menghasilkan 2 sekian volt ya. Lalu di sini ada multimeter kedua
yaitu sama seperti multimeter pertama dengan nilai 2 sekian ya volt. Oke. Lalu di sini ada multimeter ketiga yang dimana memiliki nilai sebesar 12.000 sekian yang berbentuk volt. Nah, pada multimeter ketiga ini yaitu nilainya 12.000 sekian nanovolt, yang dimana nanovolt ini lebih kecil daripada volt. Oke, di sini ada multimeter keempat yaitu 12.000 sekian nanovolt. Nah, lalu kita lihat pada gelombang yang dihasilkan pada osiloskop. Oke, di sini kita hidupkan terlebih dahulu osiloskopnya, lalu kita tekan auto set agar lebih sempurna gelombang yang dihasilkan. Nah, di sini terlihat jelas yaitu gelombang sinusoidal, yang dimana pada channel 1 yaitu bentuk gelombang sinusoidalnya tampaknya ada seperti di-cut, sehingga gelombang sinusoidalnya itu tidak terlihat begitu sempurna. Nah, di sini di sini channel kedua yaitu sangat berbeda pada gelombang channel 1, yang dimana gelombang channel 2 ini yaitu hanya berbentuk lurus gelombangnya. Baiklah, pada modul kedua ini yaitu penyiaran gelombang penuh satu fasa, dapat saya simpulkan yaitu rangkaian penyiaran gelombang penuh satu fasa ini yaitu keunggulannya dibandingkan modul 1 tadi, penyiaran setengah gelombang satu fasa, di mana efisiensi gelombang penyiaran gelombang penuh satu fasa ini yaitu lebih tinggi karena menggunakan seluruh siklus tegangan AC. Lalu tegangan DC yang dihasilkan pada penyiaran gelombang penuh satu fasa ini lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena dibandingkan dengan setengah gelombang tadi, meskipun tetap memerlukan filter, ataupun filter ini dalam tanda kutip yaitu kapasitor. Nah, untuk menghilangkan ripple jika dibutuhkan DC yang lebih murni. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya mengenai modul 2 yaitu penyiaran gelombang penuh satu fasa. Lalu saya akan lanjut ke modul 3. Baiklah, pada modul ketiga yaitu konverter setengah gelombang satu fasa berbeban resistif. Nah, di sini ada trafo EV1 yaitu nilainya sebesar 220 VRMS. Nah, di sini sudah dialirin dari arus PLN. Nah, dengan begitu CP1 ini dialirkan ke trafo step down yaitu T1. Baiklah, di sini V1 memiliki frekuensi sebesar 60 Hz dan menggunakan grounding yaitu dengan nilai 0. Nah, di sini V1 itu sumber tegangan AC yaitu harus bolak-balik dengan tegangannya itu tadi 220 VRMS. Nah, yaitu fungsinya memberikan daya kerangkaian. Nah, di sini yaitu ada T1 yaitu sebagai trafo step down tadi ya, dengan perbandingan lilitannya itu 10:2. Nah, di sini yaitu dia menurunkan tegangan dari 220 volt dikali 2/10 menjadi 44 VRMS. Oke, di sini setelah dari V1 dialirin ke trafo step down, maka dialirkan lagi ke dioda yaitu D3 dengan tipe 2N1595. Nah,
uh, dioda ini dia itu sebagai penyearah dan bukan sebagai penyearah saja. Dia memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah yaitu selama siklus positif dari gelombang AC. Nah, uh, yaitu lalu fungsinya dioda ini untuk menghilangkan siklus negatif dari gelombang AC sehingga hanya siklus positif yang diteruskan ke beban. Oke. Uh, Lalu cara kerjanya si dioda ini yaitu tegangan AC dari sisi sekunder trafo diterapkan ke dioda D3 ini. Nah, selama siklus positif, dioda mengantarkan arus sehingga siklus positif diteruskan ke beban. Nah, selama siklus negatif pada dioda ini yaitu dia memblokir arus sehingga tidak ada arus yang mengalir ke beban. Lalu di sini setelah dioda lalu di sini ada beban yaitu R1 yang dimana memiliki nilai bebannya 100 ohm yaitu eh, yaitu R1 ini menerima tegangan DC setengah gelombang. Nah, lalu tegangan ini masih memiliki nilai ripple ombak ataupun ombak. Ripple itu atau ombak. Nah, karena tidak sepenuhnya rata. Nah, resistor ini yaitu fungsinya itu sebagai beban rangkaian yang menerima tegangan DC dari hasil penyaraan. Nah, baiklah, lalu di sini yaitu ada A1 yang multimeter 1. Pada multimeter 1 yaitu mengukur tegangan di sisi primer dan sekunder trafo. Lalu di sini ada multimeter kedua, sama seperti halnya fungsi pada multimeter 1 A1 yaitu mengukur tegangan di sisi primer dan sekunder trafo. Lalu di sini ada V1 yaitu multimeter 3 dan fungsinya itu mengukur tegangan setelah penyearah, setelah dioda tadi ya. Setelah dialirkan ke multimeter 3 ini yaitu V1. Nah, fungsinya itu untuk mengukur tegangan. Lalu ada V4 multimeter 4. Nah, multimeter 4 ini yaitu sebagai V2 sama sepertinya multimeter 3 yaitu untuk mengukur tegangan setelah penyearah ataupun dioda dan pada beban resistor. Lalu setelah itu setelah dari R1 maka dialirkan kepada channel kedua dan channel ke-1 ini ditarik ke sebelum dioda. Nah, lalu di sini bisa kita runkan untuk melihat komponen-komponen tersebut. Di sini yaitu ada multimeter pertama sebagai A1 dengan nilai 237.000 sekian yaitu dalam berbentuk tegangan. Nah, di sini yaitu ada multimeter kedua atau A2 yaitu 126.000 sekian. Di ini dalam bentuk dalam bentuk ampere meter itu arus. Oke. Di sini ada multimeter 3 yaitu P1 dalam bentuk volt. Nah, di sini ada multimeter 4 yaitu 12.000 sekian dalam bentuk ampere meter. Nah, baiklah, setelah kita runkan pada multimeter sudah terlihat tadi yang dihasilkan pada multimeter. Nah, lalu di sini kita lihat pada gelombang yang dihasilkan pada osiloskop.
terankan, lalu kita klik 2 kali, kita matikan terlebih dahulu osiloskopnya. Nah, lalu kita hidupkan, lalu kita tekan auto set. Nah, di sini terlihat gelombang yang dihasilkan pada channel 1 yaitu memiliki nilai 100 volt, yaitu gelombang sinusoidalnya terlihat sempurna. Begitu juga dengan channel 2 yaitu gelombangnya memiliki sama seperti gelombang 1 yaitu 100 volt. Nah, baiklah, pada osiloskop ini yaitu menampilkan bentuk gelombang tegangan sebelum dan sesudah penyiaran. Nah, pada modul ketiga ini kompetitor setengah gelombang satu fase beban resistif yaitu menyimpulkan fungsi utamanya adalah untuk menyelenggarakan tegangan AC menjadi DC setengah gelombang. Lalu tegangan yang dihasilkan memiliki efisiensi rendah karena hanya menggunakan setengah dari siklus gelombang AC. Nah, lalu rangkaian seperti ini sering digunakan untuk aplikasi sederhana atau sebagai langkah awal sebelum penyalahan gelombang penuh. Baiklah, sekian dari penjelasan saya modul 3 konverter setengah gelombang satu fase berbeban resistif. Lalu di sini ada L1 di mana fungsinya di sini ada L1 yaitu dengan nilai 100 mH, di mana fungsinya yaitu sebagai memberikan sifat induktif pada beban dan mempengaruhi bentuk arus keluar. Yang dimana arus keluarnya ini yaitu mengarah kepada osiloskop di channel kedua. Nah, lalu di sini setelah L1 maka akan diturunkan ke R1 yang memiliki nilai 100 ohm. Nah, di sini fungsinya itu sebagai beban resistif, berfungsi bersama L1 membentuk beban RL. Nah, di sini yaitu ada multimeter 1 Baiklah, tadi ada kesalahan sedikit, yaitu di sini ada multimeter 1 yang dimana digunakan untuk mengukur arus dan tegangan di berbagai titik, sama seperti multimeter kedua, multimeter ketiga, dan multimeter keempat. Nah, lalu pada beban RL ini dialirkanlah ke osiloskop, di mana osiloskop ini bisa kita gunakan untuk melihat bentuk gelombang tegangan arus pada beban. Nah, setelah itu kita runkan untuk rangkaian konverter setengah gelombang satu fase dengan beban RL ini. Nah, bisa dapat kita lihat pada V1 yaitu dengan nilai 121 sekian MV ataupun megavolt, dan kedua yaitu ada 58.000 sekian megavolt. Di sini ada multimeter ketiga yaitu dengan 4.000 sekian megavolt. Nah, lalu di sini ada multimeter keempat yaitu 59.000 megavolt dalam bentuk ampermeter. Nah, baiklah. Nah, di sini yaitu ada multimeter 1 Baiklah, tadi ada kesalahan sedikit, yaitu di sini ada
multimeter 1 yang dimana digunakan untuk mengukur arus dan tegangan di berbagai titik, sama seperti multimeter kedua, multimeter ketiga, dan multimeter keempat. Nah, lalu pada beban RL ini dialirkanlah ke osiloskop, di mana osiloskop ini bisa kita gunakan untuk melihat bentuk gelombang tegangan arus pada beban. Nah, setelah itu kita runkan untuk rangkaian konverter setengah gelombang satu fase dengan beban RL ini. Nah, bisa dapat kita lihat pada V1 yaitu dengan nilai 121 sekian MV ataupun megavolt. Dan kedua yaitu ada 58.000 sekian megavolt. Di sini ada multimeter ketiga yaitu dengan 4.000 sekian megavolt. Nah, lalu di sini ada multimeter keempat yaitu 59.000 megavolt dalam bentuk ampermeter. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 5 yaitu konverter setengah gelombang dengan CT, yang dimana di sini menggunakan komponen yaitu V1 yang sudah dialiri arus PLN nilainya sebesar 220 VRMS dan 60 Hz serta groundingnya itu nilainya itu 0. Nah, di sini V1 ini yaitu memberikan tegangan AC utama ke T2 yaitu transformator, yang dimana T2 ini menggunakan transformator CT, yang dimana transformator itu center tap. Di sini fungsi trafo itu untuk menurunkan tegangan dari 220 volt ke tegangan sekunder yang lebih kecil. Nah, trafo CT ini yaitu berarti sekunder trafo memiliki titik tengah atau grounding sehingga menghasilkan dua tegangan sekunder yang sama besar tetapi berlawanan fasa. Nah, di sini yaitu dialiri ke D3 dan D1, yaitu D3 yaitu dioda dengan tipe 2N1595. Nah, D3 ini mengantarkan saat setengah siklus positif. Lalu si D1 ini yaitu dioda dengan tipe 2N1595 mengantarkan saat setengah siklus negatif. Nah, maka kedua dioda ini itu berfungsi sebagai penyearah setengah gelombang dari masing-masing sisi lilitan sekunder trafo. Baiklah, hanya segini saja yang bisa saya dapat jelaskan pada modul 5 yaitu konverter setengah gelombang dengan CT. Maka saya lanjut ke modul 6 yaitu konverter gelombang penuh satu fase dengan hubung jembatan. Nah, lalu di sini R1 yaitu arus bebannya yaitu mengalirkan pada satu dioda setiap setengah siklus AC secara bergantian. Nah, maka hasilnya si R1 ini adalah penjumlahan dua setengah gelombang dari masing-masing sisi trafo, sehingga setiap siklus penuh AC menghasilkan dua pulsa positif pada beban. Nah, di sini
ringkasan alur kerjanya itu yaitu siklus positif yang pertama dari ujung atas sekunder, lalu ke D3, lalu arusnya ini mengalir ke R1, lalu dari R1 ke CT ground, lalu pada siklus negatifnya yaitu ujung bawah trafo sekunder yaitu langsung ke D1, lalu D1 on, maka harus mengalir ke R1, lalu kembali lagi ke CT ground. Baiklah, di sini kita akan menerangkan pada setiap komponen pada multimeter. Di sini yaitu multimeter pertama memiliki nilai sebesar 4000 sekian ampere dalam bentuk gelombang. Nah, di sini yaitu ada multimeter kedua yaitu memiliki 10.000 volt dalam bentuk ampermeter. Nah, di sini ada multimeter ketiga yaitu V kedua yaitu dalam bentuk volt atau tegangan. Nah, di sini ada multimeter keempat yaitu ada 100.000 sekian miliampere dalam bentuk ampermeter. Baiklah, kesimpulan dari rangkaian modul 5 ini komputer setengah gelombang dengan CT yaitu penyearah setengah gelombang dengan menggunakan trafo CT yaitu center tap sering juga digunakan. Seiringnya digunakan dioda pada kedua dioda ini yaitu bekerja secara gantian sesuai pas AC sehingga arus ke beban selalu positif dan tegangan outputnya ini pada beban R1 berupa gelombang DC yang dimana dengan dua puncak positif dalam siklus AC. Nah, kelebihan dari modul 5 ini yaitu efisiensi lebih baik dibanding penyearah setengah gelombang biasa karena menggunakan dua dioda dan trafo CT. Di sini yaitu ada komponen V1 dengan memiliki nilai 220 VRMS yang dimana dia menjadi sumber tegangan AC utama, dan di sini yaitu ada T1 transformator yaitu fungsinya menurunkan tegangan AC dari 220 volt ke level yang lebih rendah. Nah, fungsinya itu supaya mengamankan untuk diolah pada rangkaian. Nah, di sini yaitu ada 4 dioda yang dipakai yang dimana fungsinya itu sama, yaitu diodanya ini terbentuk dalam dioda bridge untuk penyarahan gelombang penuh. D1 dan D2 ini yaitu mengantarkan pada setengah siklus positif, dan D3 dan D4 ini mengantarkan pada setengah siklus negatif. Nah, dan di sini yaitu ada R2 yang memiliki nilai sebesar 300 ohm yang dimana resistor ini sebagai beban dan arus DC untuk hasil penyaraan mengalir ke setiap rangkaian. Nah, di sini yaitu menggunakan 4 multimeter yang dimana untuk memantau parameter listrik pada titik tertentu. Baiklah, hanya sampai di sini saja yang bisa saya dapat jelaskan dari modul 1 sampai modul 6 pada mata kuliah praktek elektronika daya dalam bentuk penugasan project dan disimulasikan pada aplikasi multisim lalu dibuat dalam bentuk video. Adapun kekurangan atau kesalahan yang saya jelaskan pada video yang saya buat, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Nah, sekian video yang saya buat.
supaya menjadi sarana pembelajaran untuk sarana pembelajaran tentang elektronika daya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.